Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita dan anugerah kehidupan yang Allah titipkan pada saat ini. Mudah-mudahan anugerah kehidupan yang Allah titipkan pada hari ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bersyukur yang bisa kita lakukan adalah kita akan berkomitmen sejak hari ini untuk selalu mengikuti semua dan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-90. Surat ke-90 ini disebut dengan surat Al-Fajr. Al-Fajr ini identik dengan waktu fajar. Waktu fajar itu berkaitan dengan terbitnya matahari. Yang kedua, waktu fajar juga berkaitan dengan sholat fajar atau sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunat fajar ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, pahala yang paling besar yang bisa Allah berikan di sholat sunat fajar itu adalah seisi dunia itu akan diberikan kepada manusia yang melakukan sholat sunat fajar. Mudah-mudahan sholat sunat fajar yang sudah kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prestasi yang terbaik yang bisa kita lakukan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa menikmati seluruh fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan menemukan keuntungan yang sangat luar biasa. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di balik itu semua, dalam surat ke-90 di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia yang disebutkan dengan manusia-manusia yang memiliki ketenangan. Seruan Allah Subhanahu wa taala ini begitu indah sekali bila kita maknai, bila kita cermati melalui rasa yang terdalam yang ada dalam nurani kita. Allah memanggil manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, hendaklah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saling ridho antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi, dan jadilah kalian sebagai hamba-hambaku, dan jadilah kalian sebagai hamba-hambaku, dan masuklah kalian kepada surgaku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hakikat dari kehidupan umat manusia itu adalah menciptakan ketenangan dalam kehidupan. Ketenangan dalam kehidupan akan melahirkan sebuah komunikasi yang sangat harmonis antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan dirinya, antara manusia dengan Tuhannya. Jika kita pakai logika terbalik, maka sesungguhnya jika manusia tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dirinya, ada masalah dalam hidupnya.
Jika manusia tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya atau dengan manusia yang lainnya, ada masalah dalam dirinya. Yang lebih mendalam, jika manusia tidak memiliki kemampuan mengidentifikasi atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu manusia tersebut ada masalah dalam dirinya. Jika manusia bermasalah dengan dirinya, jika manusia bermasalah dengan lingkungannya, jika manusia bermasalah dengan Tuhannya, maka yang akan didapatkan itu adalah kegelisahan dalam hidup. Kegelisahan dalam hidup kemudian dijelaskan dalam surat Al-Fajr, disimbolisasikan oleh dua. Yang pertama, kaum Ad. Yang kedua, oleh Fir'aun. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecongkakan sebuah kaum yang disebut dengan kaum Ad. Kecongkakan yang dimunculkan dilahirkan oleh kaum Ad karena dia merasa satu, tubuhnya begitu besar. Yang kedua, kaumnya begitu besar juga. Dia menindas orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kaum Ad. Karena merasa dirinya memiliki kebesaran, kaumnya memiliki kebesaran, maka yang dilahirkan oleh kaum Ad adalah penindasan dalam kehidupan ini. Kaum Ad tidak merasa tentram jika manusia yang lainnya di luar dirinya, di luar komunitasnya, tidak sependapat dengan dirinya. Kaum Ad begitu gelisah jika ada orang yang lebih kapasitasnya dari dirinya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Ad dimusnahkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surat Al-Fajr. Fir'aun. Fir'aun bukan merupakan sebuah kaum. Fir'aun adalah simbolisasi dari kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu karena dia merasa berkuasa. Dia merasa berkuasa dengan dirinya. Kemudian dengan kekuasaan dirinya memiliki kemampuan untuk mengatur orang. Tatkala orang kemudian tidak sependapat dengan dirinya, maka kemudian Fir'aun muncul kesombongannya. Sehingga dalam ayat yang lain disebutkan ala fil ardi. Dia adalah manusia, sosok manusia yang paling sombong di muka bumi ini. Bahkan dia menyebutkan anna rabbukumul a'la, sesungguhnya adalah Tuhan semesta alam ini. Ini menunjukkan bahwa hakikat dalam hidup manusia itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan introspeksi diri. Sesungguhnya siapa diri kita? Jika kita tidak pernah mampu mengenal diri kita, maka dia akan melahirkan kesombongan secara personal. Siapa yang manusia-manusia yang sombong? Bukan orang lain. Bisa jadi kita adalah manusia-manusia yang sombong dengan diri kita karena kita merasa berkuasa dengan diri kita, atau kita merasa memiliki segala sesuatu, kemudian orang lain yang tidak sependapat dengan kita atau orang lain yang ada di bawah kita itu adalah manusia yang rendah di antara kita. Tatkala hal ini terjadi, maka sesungguhnya kita adalah Fir'aun generasi terbaru. Kita tidak ada lebihnya, tidak lebih mulia dari Fir'aun. Karena kita merasa memiliki segala sesuatu, kemudian kita menjadi manusia yang congkak dengan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jika ini terjadi dalam diri kita, sesungguhnya kita tidak akan menemukan ketumakninahan dalam diri. Karena kita selalu merasa tersaingi oleh orang lain. Kuncinya, jika kita ingin menemukan ketumakninahan dalam diri, antara diri kita dengan diri kita, antara diri kita dengan orang lain, itu sama, tidak ada bedanya. Lalu siapa yang akan membedakan di antara kita? Yang membedakan di antara kita adalah
prestasi amal soleh yang bisa kita tampilkan setiap individu-individu. Lalu apa dan siapa yang membedakan antara kita? Yang membedakan antara kita adalah pengenalan diri kita terhadap Allah. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama, tidak ada bedanya. Yang hitam, yang putih, yang kaya, yang miskin, seluruhnya sama. Tapi faktanya seringkali kita sombong dengan kekayaan, kita minder dengan kemiskinan, atau sebaliknya seringkali juga kita sombong dengan kemiskinan kita. Di hadapan Allah kita dilahirkan sama. Jika prinsip ini ada dalam diri kita, maka sesungguhnya kita adalah manusia yang mutmainnah. Atau yang kedua, kita seringkali merasa kita punya kelompok-kelompok tertentu, kemudian kita merasa besar dengan kelompok itu dan menghardik kelompok-kelompok yang lain. Maka pada saat itu kita juga tidak lebih mulia dari kaum Ad yang pada satu saat Allah akan menghancurkan kita. Di antara kita, kelompok-kelompok kita tidak ada yang beda. Kita sama dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan fasilitas yang sama. Maka Allah kemudian berfirman dalam ayat yang lain, la yaskhor qaumun min qaumin asa. Janganlah kalian mengolok-olok kaum yang lainnya, karena bisa jadi kaum yang kita olok-olok adalah lebih mulia dari diri kita. Seringkali kita merasa gelisah dengan hal ini. Kita terus mengibarkan kelompok-kelompok kita, padahal kita di hadapan Allah sama. Kita adalah kaum yang sama. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya kewajiban beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Fajr ini kita menemukan sumber kegelisahan yang kedua, itu diciptakan, dilahirkan karena kita merasa besar dengan diri kita, kita merasa besar dengan kelompok-kelompok kita. Jika ini masih terjadi dalam diri kita, diyakinkan dan dipastikan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tersebut adalah manusia yang akan menemukan kegelisahan dalam hidupnya. Dalam surat Al-Fajr kemudian akan diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia diuji dengan kemuliaan, maka manusia kemudian merasa dirinya mulia. Tapi sebaliknya, tatkala manusia diuji dengan kegelisahan, maka manusia kemudian merasakan pada saat itu dia menjadi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mutmainnah adalah manusia yang selalu siap sedia diuji dengan kebaikan atau diuji dengan keburukan, karena ujian kebaikan itu juga adalah ujian, keburukan juga adalah ujian. Pada satu saat kita diuji dengan kekayaan, maka kekayaan adalah ujian bagi kita. Pada satu saat kita tidak memiliki apapun, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Solusinya, kata Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama dia diuji, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban solusi dari ujian itu. Solusi dari ujian itu adalah raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadikanlah prinsip dasar bahwa Allah pasti akan menguji kita, dan pastikan bahwa solusi dari ujian ini itu ada Allah dalam diri kita. Jika ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah fadkhuli fi ibadi, wahai manusia-manusia yang telah tentram nuraninya, tidak tergoda dengan kekayaan, tidak terhardik dengan kemiskinan, jadilah hamba-hambaku yang tenang
dan masuklah di surgaku. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan subuh kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan seluruh fasilitas yang Allah akan titipkan kepada kita, dan insya Allah kita juga menjadi manusia-manusia penebar keberkahan dalam kehidupan ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni ashkuruka bi ni'matika alayya wa bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.